Generasi rebahan merujuk kepada kelompok individu, terutama generasi muda, yang lebih memilih menghabiskan waktunya di dalam rumah daripada mengikuti kegiatan sosial di luar rumah. Istilah generasi rebahan menggambarkan perilaku yang lazim pada sebagian besar generasi muda saat ini, yang dimana mereka cenderung lebih memilih untuk menghindari kegiatan aktif maupun kegiatan sosial di luar rumah. Fenomena generasi rebahan memiliki dampak yang signifikan bagi seseorang, yang dimana seseorang dapat mengalami isolasi sosial, yang menyebabkan seseorang kurang dalam berpartisipasi sosial di kegiatan masyarakat ataupun interpersonal di luar dunia maya. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya generasi rebahan adalah kemudahan akses dalam teknologi, tekanan sosial budaya yang menyebabkan kurangnya minat belajar di luar rumah, perubahan nilai-nilai budaya yang menekankan pada kesenangan insan daripada pengembangan sosial maupun pengembangan diri. Meskipun generasi rebahan bisa mendapatkan hiburan dan kenikmatan instan dan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan di rumah, mungkin mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan pribadi, keterlibatan sosial yang bermakna, dan pencapaian yang membanggakan di luar dunia sana. Istilah Rebahan ini muncul ketika ada COVID muncul. Jadi karena COVID muncul adanya kayak dilarang dilarang saling berdekatan. Jadi habit manusia yang tadinya saling berinteraksi menjadi interaksinya lewat sosial, dan mereka lama kelamaan lebih senang di dalam komputer sendiri. Gitu. Kalau menurutku gitu ya, tentang generasi rebahan. Jadi lebih ke perubahan habit manusia sebelumnya. Istilah yang dimana kita tuh ya rebahan, hanya main game, lebih main sosmed, pokoknya banyak waktu yang lebih santai. Gitu sih generasi rebahan. Kalau menurut aku sendiri, dari yang terdengarnya itu istilah generasi rebahan itu kan konotasinya kayak negatif ya, karena terkesan seperti kaum yang malas dan ya nggak tahu waktu kapan istirahat dan kapan harus bekerja. Jarang gerak ya, karena dia pasti statis di dalam satu ruangan. Jadi yang pasti yang bakal kena itu ke sisi kesehatan, yang sebelumnya yang harusnya anjuran dokter itu seminggu bisa 3 kali olahraga, ini karena terlalu terbiasa rebahan sampai nggak olahraga sama sekali, tapi konsumsi makanannya, gulanya, karbohidratnya kencang, sehingga nggak heran ketika pasca COVID ini banyak masyarakat yang obesitasnya tinggi. Generasi rebahan banyak banget dampaknya. Yang pertama kesehatan, adalah di mana kita lalai dengan kesehatan diri kita, di mana kita pola makan, pola kesehatan olahraga, terus istirahat itu benar-benar terganggu lah. Jadi kita lebih banyak, separuh lah, hampir lebih dari setengahnya itu hanya untuk permainan gadget gitu kan. Jadi kayak gerak itu hanya mungkin ibadah, makan, terus bersih-bersih. Dampak negatif sendiri pasti banyak ya, apalagi kalau terlalu banyak rebahan kan juga nggak sehat buat tubuh karena nggak produktif, dan juga bisa mempengaruhi pekerjaan kita dan aktivitas-aktivitas kita yang lain karena terlalu over atau terlalu banyak meluangkan waktu di istirahat di rebahan tadi. Jadi negatifnya pasti banyak sih. Kalau dampak positif secara langsung kayak belum ada ya kalau menurut saya. Lebih ke karena generasi rebahan ini dia terbiasa dengan produktivitasnya di dalam satu ruangan, jadinya dia lebih fleksibel. Dia mau
kerja dimanapun bisa, tapi ya itu mungkin dalam skala produktivitasnya nggak bisa lama. Nah, dampak positifnya ada sebenarnya. Ya tergantung kepribadian lagi. Sebenarnya positifnya kita bisa menggali kreativitas kita. Gitu. Ya mungkin selain rebahan, walaupun kita nonton YouTube, TikTok dan lain-lain itu ada yang dimana video-video yang bermanfaat untuk kita tonton dan kita coba gitu. Dampak positif mungkin ada, cuman mungkin sedikit ya, mungkin lebih ke bisa bikin tubuh kita lebih santai karena banyak beristirahat, lebih rileks. Mungkin juga bisa nemu ide terus di sela-sela kita sedang rebahan, saat kita lagi kosong, lagi beristirahat, mungkin kreativitas bisa muncul kapan aja gitu. Mungkin itu beberapa dampak positif. Yang pasti untuk generasi rebahan ya buat target dalam 1 minggu minimal 3 kali olahraga dan produktifnya yang pasti meskipun kan ini kan lebih ke habit manusia kan beda-beda ya. Karena biar produktivitasnya tetap terjaga dibuat to-do list-nya. Misal dalam 1 minggu ini apa yang mau dicapai ya. Misal diperkecil lagi dalam 1 hari ini apa yang mau dicapai. Nah tujuannya apa? Biar tahu seberapa lama kita produktif dan berapa lama kita leha-lehanya. Solusinya ya tentunya kita mulai susun target kita tuh apa sih gitu. Tetapkan target atau capaian setiap hari. Jadi kan kaum rebahan itu kan mungkin terlalu banyak beristirahat gitu, jadi nggak balance antara bekerja atau dengan aktivitas lain sama istirahatnya itu terlalu jomplang. Jadi mungkin lebih menetapkan target gitu supaya nggak terlalu berlebihan beristirahat dan nggak terlalu berlebihan dalam bekerja.